Selamat siang Pak Sari. Selamat siang Pak Irwin. Sebelumnya kita sudah berjanji Pak ya, bahwasanya Bapak nanti akan saya besok dan nanti lanjutannya Bapak akan mengcoaching seorang sejawat. Baik, kita adalah mitra Pak ya. Saya tidak menemui Bapak dan saya tidak mengajari dan tidak saling kolaborasi. Baik Pak, sorry. Apa yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi dari Bapak tersebut? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau bantuan, saya ingin Bapak membantu saya ketika nanti melakukan coaching, hal-hal yang menurut saya penting di dalam coaching itu. Walaupun misalnya selama ini dianggap sepele, tapi sangat elementer. Contoh, posisi duduk saya, posisi badan saya, atau bahasa tubuh saya ketika menanggapi apa yang diutarakan oleh coaching. Dan satu lagi, mungkin kemampuan saya untuk merangkum pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh coaching dan meramu rangkuman tersebut menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot, yang memiliki bobot, supaya apa yang menjadi tujuan dari coaching itu bisa dicapai. Kira-kira itu Pak. Ya. Kalau begitu, di bagian manakah yang ingin saya amati untuk bagian coaching Bapak tadi? Boleh Pak Bapak amati dari contoh mulai awal, ketika sesi, kalau kita pakai mungkin di sini itu Pak ya, sesi pengutaraan atau menanyakan tentang tujuan dari percakapan itu. Terus diidentifikasi bagaimana saya mampu mengidentifikasi bukan masalah ya, apa yang ingin dikembangkan oleh coaching. Saya mampu mengidentifikasinya dan mampu menentukan menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh coaching. Jadi kira-kira di bagian identifikasi itu juga rencana aksinya bagaimana, apakah tepat atau dengan kata lainnya, apakah menurut Bapak itu tepat dengan rencana aksi sesuai dengan tujuan awal dari coaching ini tadi. Jadi di bagian akhir juga bisa mungkin contoh di bagian akhir, yaitu di bagian tanggung jawab, apakah memang sudah sesuai dengan sebagai tindak lanjut, apakah sudah sesuai dengan topik yang dibicarakan oleh coaching. Kira-kira itu. Ya. Oke. Terus bagaimana penilaian Bapak sendiri untuk apa yang ingin kita kembangkan nanti? Kalau penilaian saya Pak, mungkin kalau pakai skala Pak ya, penilaian saya tentang coaching ini, tentang peran saya sebagai coach, menurut saya sudah mampu sebenarnya pada posisi angka 7 sampai 7,5 lah. 7,5 bisa dikatakan 8 lah. Tetapi pada dasarnya saya ingin sebuah pencapaian, saya ingin mampu menjadi coach yang ada pada level 9 lah, mampu mengarahkan coaching ke tujuan yang ingin dia capai. Saya mampu hadir di seutuhnya ketika melakukan percakapan dengan coaching, dan saya juga mampu memberikan reaksi-reaksi yang menumbuhkan semangat dalam diri coaching. Juga saya tidak boleh nanti Bapak mengamati kira-kira apakah saya melabel atau memberi asumsi saya pribadi terhadap pernyataan-pernyataan dari coaching. Menurut saya itu penting karena memberi label itu dan membuat asumsi akan mengurangi makna sebenarnya dari coaching itu. Kira-kira itu. Nah, kalau begitu Pak Sari, apa
Pak yang menjadi harapan Bapak untuk kegiatan observasi yang kita lakukan bersama ini? Harapan saya mungkin di kedepannya Pak ya, kedepannya saya bisa melakukan coaching ini sebagai coach. Kan karena coach ini dalam arti kita sebagai guru ini bisa dilakukan dalam pembelajaran kita sehari-hari sebagai guru. Bisa kita lakukan dengan rekan kita, rekan sejawat. Bahkan menurut saya dengan kepala sekolah juga ini bisa kita lakukan. Jadi tidak hanya melulu atasan melakukan supervisi coaching kepada bawahan, tidak. Tapi sesama kita, karena dalam pengertian bahwa coaching itu harus dilakukan dalam arti kemitraan, tidak ada yang menggurui, tetapi semua memposisikan diri sebagai mitra yang sejajar. Jadi kira-kira. Oke, baik Pak, terima kasih atas perbincangan kita di pas pra observasi ini. Nanti di hari berikutnya ketika kita melakukan paparan coaching, saya akan melakukan observer di hari dan waktu yang kita tentukan. Baik Pak Sari, terima kasih untuk waktunya. Oke Pak. Ya, silakan. Selamat siang Pak Sari. Ya, selamat siang Ibu Adnita Sinaga. Begini Pak, ada waktu Bapak kira-kira bisa saya bicara dengan Bapak? Ada Bu, kalau waktu ada, kebetulan saya tidak kemana-mana, kebetulan saya juga tidak ada pekerjaan yang lain, jadi menurut saya Ibu datang pada waktu yang tepat menurut saya. Ini ada apa ya Bu? Begini Pak, saya mau bercerita sedikit sama Bapak Ya. tentang bagaimana cara saya meningkatkan IT dalam pembelajaran di kelas 2 ini. Di kelas 2 SD, pembelajaran IT di kelas 2 SD. Jadi memang sudah berpikir sejauh itu termasuk bagus juga ya Bu. Jadi kalau boleh ditanya apa yang ingin Ibu capai dalam pembicaraan kita ini, apa tujuan Ibu utama Ibu? Tadi Ibu katakan bahwa seperti mengintegrasikan IT di dalam pembelajaran SD. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini? Harapan saya Pak, ataupun tujuan saya dari pembicaraan kita ini untuk meningkatkan pemahaman konsep, mempersiapkan siswa dengan belajar IT ini di kelas 2 Pak. Setiap konsep pemahaman belajar murid tentang IT ya, pemahaman belajar. Tapi dari misalnya kalau misalnya saya rangkum Bu, boleh dikatakan bahwa Ibu ingin memakai IT ini dalam pembelajaran di kelas 2 untuk meningkatkan motivasi belajar mereka, kira-kira Bu ya. Iya Pak, seperti itu Pak. Jadi misalnya konkretnya Bu, hasil yang spesifik lah yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran IT di kelas 2 ini ya. Hasil yang konkretnya. Hasilnya Pak, supaya anak-anak ini bisa mengerti tentang IT ini Pak. Bisa mengerti tentang IT. Iya. Kalau misalnya dihubungkan dengan peningkatan nilai mereka bagaimana? Iya termasuk Pak demi meningkatkan nilai mereka tentang IT ini. Tapi kan kalau dalam belajar itu kan bisa kita misalnya kita ambil sebuah pemahaman yang selama ini kita lakukan bahwa belajar itu bisa diskusi, kira-kira seperti itu kan, meningkatkan belajar lah. Jadi pada dasarnya Ibu ingin menggunakan IT ini kan? Iya. Jadi ya selanjutnya Bu, jadi kalau berkaca selama ini, Ibu lihat selama ini apa kendala yang Ibu hadapi saat memakai IT ini dalam pembelajaran? Kalau kendala selama ini yang saya hadapi Pak di kelas saya itu anak-anak ini belum paham cara penggunaannya. Belum paham cara penggunaannya. Tapi jadi kalau misalnya di IT-nya, perlengkapan IT ini menurut Ibu semuanya memadai. Memadai Pak. Kira-kira untuk membelajarkan itu Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan di pembelajaran di kelas 2 ini dengan IT ini? Sampai sejauh ini Pak yang saya sudah lakukan sama siswa itu di kelas 5, anak-anak itu sudah saya perkenalkan ini namanya keyboardnya, ini
tahu membedakan yang mana itu layar, yang mana itu mouse-nya, yang mana itu keyboardnya. Jadi, Sampai di situ. sampai di situ. Pernahkah ibu terpikirkan bahwa misalnya kan sekarang kita fokusnya meningkatkan motivasi belajar dengan IT kan? Berarti pada dasarnya ini sudah pernahlah menayangkan ini kepada murid-murid kan? Menayangkan ini. Sudah sejauh mana ibu memakainya di pembelajaran di kelas ibu sehari-hari? Sejauh ini Pak sudah sampai level di mungkin menurut saya itu sudah level 6 ya Pak. Berarti boleh ibu secara spesifik lagi level 6 ini sudah sampai sejauh mana? Sejauh level 6 ini Pak yang saya lihat dari siswa saya itu anak-anak sudah mulai minatnya itu sudah mulai ada Pak untuk belajar IT ini. Tinggal lagi saya berharap kalau bisa lebih meningkat lagi, kalau bisa sampai di level 8. Jadi kalau misalnya apakah kan kalau belajar dengan IT ini memang paling tidak ya kita harus memahami lah apa itu IT. Menurut ibu yang dialami oleh murid selama ini ketika mereka belajar dengan IT itu, pembelajaran mereka dilakukan dengan IT, apa yang mereka hadapi? Apa tantangan-tantangan yang ibu hadapi dan yang mereka hadapi? Kalau tantangan yang saya hadapi Pak, ada sebagian siswa ini belum tahu dia itu kalau itu namanya layar, ini namanya mouse begitu Pak. Oh. Hanya sebagian siswa yang tahu. Oke, jadi kan bisa misalnya seperti ini bukan? Kalau ini misalnya ibu berbicara kan tadi layar ini mouse ini keyboard, berarti tentang komputer kan? Iya. Pernahkah ibu misalnya membuat sebuah apa ya sebuah penelitian kecil apa saja IT atau gadget yang sering mereka pakai? Kalau gadget yang sering mereka pakai itu Pak, termasuknya itu HP. Itu HP. pun HP orang tua ya. Kalau siswa mungkin belum ada yang punya HP Pak. Ya. Jadi ibu pernah tidak memberikan pertanyaan kepada murid-murid kita itu apa yang biasanya mereka lakukan dengan HP itu? Karena Pak, saya bertanya sama siswa ini, kalau kalian dengan HP orang tua di rumah, apa yang kalian buka? Jadi dijawab siswa ini, kami buka YouTube Bu. Ya itu terus Kemudian Bu, ada lagi di situ namanya permainan atau game, ya, game. Mobile Legend. Iya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya Bu, berarti kelas 2 SD sudah kehidupan sehari-hari apabila dikasih handphone, YouTube, game, Mobile Legend, berarti sudah terbiasa mereka dengan itu ya. Ya, tetapi itu Pak hanya sebagian siswa. Oh sebagian murid ya. Kalau Iya. sebagian lagi Bu? Sebagian lagi kan jangan orang tuanya ini kan nggak punya HP Android Pak, hanya HP biasa yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Iya, termasuk itu Bu. Kalau misalnya kan sebagian sudah pernah megang handphone atau gadget yang bisa Android. Kalau misalnya murid-murid ibu yang tidak terbiasa dengan gadget ini, apa yang biasanya ibu lakukan? Saya memperkenalkan gadget ini tadi terhadap siswa yang belum pernah megang HP tersebut Pak. Dengan cara? Dengan cara saya tunjukkan handphone saya. Jadi kalau menurut ibu, apakah pembelajaran IT ini memang bisa dilakukan di kelas ini? Kalau menurut saya Pak bisa, supaya anak-anak ini tidak ketinggalan dengan kawan-kawannya yang lain, baik itu dari sekolah lain gitu Pak. Sudah, kalau misalnya ibu membuat pembelajaran yang berbasis IT, kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang ibu buat? Contohnya pembelajarannya Pak, itu terkait tumbuhan. Saya buat pakai infokus di kelas, Ya. ditampilkan di depan. Jadi saya jelaskan sama anak ini kan lebih jelas dia Pak. Itu tadi berbicara tentang yang ibu tampilkan di depan tadi kan. Itu misalnya kan ada bikin beberapa jenis itu. Tampilan apa yang ibu buat? Misalnya seperti presentase. Iya. Ada tidak yang lain kira-kira menurut ibu? Kalau menurut saya Pak, selain itu anak-anak ini
kalau kita membuat langsung contohnya ada di depan Pak, menggunakan IT tadi. Berarti mereka lebih mudah memahami. Iya. Jadi dalam artian kan Ibu dari di awal tadi untuk meningkatkan motivasi belajar murid dengan menggunakan IT. Kira-kira di bagian mana lagi yang Ibu tingkatkan di penggunaan IT ini untuk murid-murid Ibu di kelas 2 nanti? Di bagian ini Pak, siswa yang belum paham ini kan saya sudah perkenalkan Iya. melalui HP saya. Kalau bisa yang belum siswa yang belum paham ini, bisa lah orang itu memahami tentang IT ini. Supaya mereka bisa memahami. Jadi rencana Ibu untuk mereka apa? Rencana Ibu untuk siswa yang hanya diperkenalkan tadi dengan IT, rencana Ibu ke depan bagaimana supaya mereka memahaminya? Rencana saya Pak terhadap siswa ini, saya kumpulkan siswa ini yang beberapa orang yang tidak paham ini. Nanti dikelompokkan Iya, dikelompokkan Pak. Terus Dikelompokkan, saya ajari pelan-pelan sampai orang itu bisa. ya, jadi dengan cara bagaimana dulu? Mungkin seperti kayak kegiatan ekstra itu di luar Oh, sekolah. oke, iya ekstra. Berarti ada ekstranya ya. Iya. Ekstra. Tujuan ekstra ini secara spesifik apa yang inginkan dari tujuan ekstra ini? Supaya mereka bisa sama seperti temannya Iya, Pak. ya, oke. Menurut saya itu lumayan bagus Bu. Berarti supaya mereka sama dengan temannya kan? Iya. Berarti supaya mereka bisa belajar di kelas termotivasi, sama-sama termotivasi dengan menggunakan IT. IT. Menurut saya itu bagus sekali. Jadi untuk pembelajaran IT ini tadi Ibu sudah jelaskan bahwa yang belum paham dikelompokkan, dibuat seperti ekstra. Kira-kira rencana Ibu lebih spesifik ke depan apa Bu? Untuk supaya bisa melaksanakan ekstra ini. Maksudnya Pak, rencana saya kapan saya buat seperti Iya, itu? iya. Enggak. Iya, rencana Ibu ke depan bagaimana Bu? Kalau rencana saya ke depannya Pak, jadi cepat jadi baik saya laksanakan. Lebih cepat lebih baik. Iya. Kira-kira ada tidak orang yang bisa Ibu hubungi untuk mewujudkan ini? Kalau yang perlu saya hubungi menurut saya Pak itu orang tua sekarang ini. Oke, orang tua. Berarti orang tua. Iya. Terus Sedangkan orang tuanya kan mungkin orang tua pun bisa juga membantu di rumah Pak. ada tidak lagi misalnya pihak-pihak lain yang bisa Ibu libatkan? Boleh Pak, mungkin menurut saya rekan sejawat Pak, Rekan rekan sejawat, guru-guru di sekolah, rekan sejawat ya. Terus ada lagi tidak Bu? hanya itu saja Pak yang saya, menurut saya libatkan. Oke. Jadi berarti tadi orang tua, rekan guru, mungkin rekan guru dalam arti bisa juga guru yang ada di sekolah juga bisa jadi kepala sekolah bisa jadi. Iya Pak. Jadi untuk memantau perkembangannya nanti, misalnya sudah sejauh mana kemajuan pemahaman IT ini kepada murid nanti, untuk mengukurnya apa yang akan dilakukan? Untuk mengukurnya Pak, mungkin yang saya lakukan, contoh di bulan ini saya lihat dulu perkembangan anak-anaknya sampai di mana. Bulan berikutnya saya pantau lagi sampai di mana perkembangan siswa tersebut. Begitu terus. Jadi ada tidak seperti form penilaian konkret yang akan Ibu pakai? Kalau menurut saya Pak itu perlu. Ya, seperti apa kira-kira itu? Kalau format penilaiannya Pak, nanti saya buat seperti penilaian biasa saja. Penilaian biasa maksudnya? Contoh, si A hari ini dia belajar sudah sampai di bagian ini. Ya, terus ada lagi Bu? Saya rasa itu saja. Oh, oke. Jadi tadi itu koordinasi dengan rekan sejawat, membuat penilaian, tidak ikut merencanakan bagus-bagus. Jadi menurut saya itu sudah sebuah rencana yang sangat baik ke depan, di mana pembelajaran IT ini memang tidak bisa kita bagaimana ya, harus kita terapkan lah sejak dini dengan mereka kerja. Jadi ada tidak misalnya rencana konkret Ibu tadi katanya lebih cepat lebih baik, kira-kira kapan ini Bu? Supaya lebih spesifik lagi, kapan lah Ibu buat ini? Nah, sekarang hari Senin ya Pak. Ya, ini Kalau menurut saya jadi kita lebih bagus hari Rabu. Rabu itu sudah saya laksanakan Pak. sebelum Ibu melaksanakan ini di kelas Ibu,
apa yang ingin dilakukan sebelumnya? Sebelum saya laksanakan itu di kelas Pak, terutama saya lengkapi dulu peralatannya. Dengan peralatan dengan cara apa yang akan ibu lengkapi ini? Misalnya kan tadi sebelum peralatan mungkin ada petunjuk-petunjuknya seperti kita katakanlah LPP, Iya. LPP, nanti bagaimana ibu akan melengkapi ini? Ini kan terkait IT Pak. Iya. Jadi yang perlu saya lengkapi di situ termasuk itu HP saya sendiri, Iya. kemudian peralatan yang bisa saya ambil dari kantor kepala sekolah seperti fokus, laptop dan sebagainya, speaker apa segala macam. Jadi ya kira-kira kalau yang perlu lagu ada tidak orang yang bisa membantu ibu untuk mengingatkan supaya ibu bisa melaksanakan ini dengan baik. Kalau menurut saya Pak, ada Pak. Ada siapa? Itu termasuk saya bilang sama rekan sejawat Pak. Akan terjawab kapan bisa ibu menghubungi mereka? Mungkin besok Pak saya begini. Ya, kalau misalnya seandainya rencana ini tidak berjalan lancar, apa yang ingin dilakukan? Saya berharap Pak kalau bisa, dan saya niatkan dalam hati saya supaya rencana ini berjalan lancar. Berarti ada keyakinan ya Bu? Iya. Ibu yakin untuk melaksanakan berjalan lancar dengan bantuan dari orang tua, akan dijawab hal ini akan terlaksana. Ya baiklah Bu. Menurut saya itu rencana yang sangat bagus sekali. Jadi ke depan bisa mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita jumpa lagi supaya kita lihat dulu pertemuan apa saja yang sudah mengalami kemajuan di rencana ini. Jadi tadi Bu sesuai dengan kesepakatan kita bahwa percakapan kita ini hanya berjalan sekitar 20 menit. Jadi waktunya sudah hampir 20 menit. Jadi mungkin hanya itu yang bisa kita bicarakan kali ini untuk ke depan dan kita diskusikan lagi ya Bu. Kira-kira ada tidak lagi Bu yang bisa kami bantu? Sudah Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih Pak Sari atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih Pak Sari. Selamat siang. Siang Bu. Selamat siang Pak. Ya, baik. Selamat siang Pak Sari. Ya, silakan Pak. Tadi saya semalam ya, saya sudah melihat hasil coaching Bapak dengan coachingnya baik dan cukup apa yang intens ya percakapan Bapak tersebut. Oke Pak Sari, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap Bapak terkait coaching yang sudah dilakukan? Penilaian diri nih Pak ya. Jadi sebenarnya penilaian diri saya kepada saya coach yang saya buat itu dinamikasi coaching tadi memang agak sulit Pak ya. Mengapa saya katakan sulit? Karena pertanyaan yang saya utarakan itu ditanggapi tidak menurut saya 100% fix. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya arahkan supaya ibu itu contoh menjawab ketika tadi apa yang sudah diperkenalkan kepada murid tentang IT. Menurut saya ya kan topiknya itu motivasi belajar murid bagaimana supaya meningkat dengan IT. Sementara di kelas gue yang diperkenalkan layar, mungkin keyboard. Kalau baru tadi mungkin di beberapa saat kemudian baru ibu itu bahwa anak-anak kelas 2 walaupun masih kelas 2 sudah dekat dengan gadget. Jadi menurut saya menilai performa saya tadi lumayan bagus, lumayan walaupun agak sedikit kesulitan untuk mengarahkan coach tadi bisa meningkatkan kemampuan dia dalam menerapkan IT di kelas. Jadi kira-kira juga menurut saya cukup bagus. Saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya, dan saya tidak menjustifikasi atau memberi asumsi kepada Ibu Arnila tadi. Apa yang membuat Bapak seyakin itu menilai diri Bapak sendiri? Saya yakin Pak ya, saya yakin karena tadi di awal pembicaraan kita mungkin bagaimana meningkatkan IT di pembelajaran dengan menggunakan IT di
masih jarang menerapkan itu. Tetapi saya mampu membuat sebuah dari pertanyaan-pertanyaan saya, bagaimana supaya ibu itu mampu memberikan memberikan ide-ide segar lah, ide-ide segar mengimplementasikan di pembelajarannya menggunakan IT walaupun masih kelas 2. Jadi menurut saya bisa lah. Makanya dengan tadi ibu itu sudah berencana untuk membuat yang belum memahami IT bagaimana caranya memberikan IT itu, membelajarkan dengan IT itu sudah contoh membuat PowerPoint sederhana untuk murid-murid kelas 2, nanti dilanjutkan dengan kolaborasi dengan orang tua, dengan rekan sejawat, dan bahkan ibu itu ada sedikit niat untuk membuat ekstra yang berbasis IT untuk anak-anak yang belum memahami, supaya pemahaman mereka dan persepsi mereka tentang IT itu sama, kira-kira itu. Oke, kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil observer saya, Pak? Boleh Pak, boleh. Baik. Jadi Pak, dari hasil observer yang saya lakukan tadi, yang pertama saya sudah melihat ya penampilan Bapak itu baik ya, sudah cukup baik. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, yang Bapak letakkan kepada coach sudah sangat tajam ya kalau menurut saya. Hanya saja ya yang perlu dikembangkan yang seperti Bapak bilang tadi, masih ada beberapa jawaban dari coachnya tadi Pak ya yang masih belum ke titiknya Pak ya. Nah, mungkin itu yang nanti bisa dikembangkan, yang bisa digali lagi. Sejauh yang sudah saya lihat, apa yang sudah Bapak lakukan sudah baik dan sudah mencapai apa yang menjadi tujuan dari coaching Bapak. Baik Pak Sari, mungkin mungkin inilah dulu yang boleh saya berikan kepada Bapak, penguatan untuk kita bersama bisa kita dalami sama-sama untuk kedepannya ya, untuk lebih baik lagi. Baik Pak Sari, kalau ada waktu lain nanti kita boleh berbincang-bincang lagi di hari waktu. Terima kasih Pak Sari atas waktunya. Terima kasih. Selamat sore Pak Edwin. Selamat sore Bu. Begini Pak, di sini kita mitra ya Pak. Iya. Di sini saya sebagai supervisornya. Jadi saya Pak bukan menggurui Bapak, karena nanti Bapak ada melakukan sesi coaching dengan Pak Sari Luas ya Pak. Iya. Iya. Di sini saya sebagai supervisor, menurut Bapak atau apa kira-kira yang ingin saya bantu atau di bidang mana yang ingin saya bantu Bapak nanti terkait sesi coaching Bapak dengan Pak Sarius? Iya, jadi yang ingin saya harapkan ini bisa membantu saya yaitu pada saat nanti saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Jadi bagaimana nanti saya harus memberikan pertanyaan itu sebaik mungkin dan dapat memberikan solusi yang baik untuk si coach tadi. Ya. Kemudian Pak, kira-kira bagaimana nanti yang saya amati Bapak? Oke, saya berharap Ibu dapat mengamati saya itu di bagian bagaimana nanti saya boleh berhadiran penuh kepada coach saya, boleh mendengarkan bagaimana gestur tubuh saya pada saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan bagaimana juga saya boleh mendengarkan apa yang disampaikan coach kepada saya. Seperti itu ya Pak? Iya. Lalu bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Jadi penilaian saya sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, bagaimana nanti pada saat saya melakukan coaching kepada Pak Sari,
penilaiannya itu supaya bagaimana saya menyikapi atau menanyakan hal-hal yang perlu kepada Pak Sari dan bagaimana cara saya menanggapi apa yang ditanyakan coachnya nanti. Kira-kira harapan Bapak dari observasi yang kita lakukan bersama ini apa? Jadi harapan saya itu saya mampu memberikan pertanyaan yang dapat merangsang atau menstimulus coach saya untuk menghasilkan solusi dari pernyataan Bapak itu sendiri. Nantinya seperti itu yang saya harapkan dari observasi itu. Seperti itu ya. Iya. Jadi menurut saya dari hasil pembicaraan kita ini Pak, saya rasa sampai di sini saya berharap Bapak lebih semangat lagi, tetap semangat untuk melakukan coaching nanti. Selamat melakukan coachingnya Pak. Iya, Terima Bu. kasih. Terima kasih. Selamat siang Pak Edwin. Iya, selamat siang Pak Sari. Boleh minta waktunya sebentar ya Pak? Saya ingin berbicara seperti itu Pak, demi meningkatkan reputasi mungkin ya, reputasi sekolah kita. Karena ada perkataan seperti ini Pak, wajah sekolah adalah wajah kepala sekolah. Jadi Bapak sebagai kepala sekolah saya ingin berbicara Pak, saya ada ide Pak, ide bagaimana memanfaatkan atau meningkatkan peran literasi ini di sekolah kita. Ya. Baik Pak Sari, terima kasih mau berbicara kepada saya. Baik, kita adalah mitra Pak Sari ya. Kita adalah mitra, kita di sini adalah teman sejawat dan tidak ada saya saling menggurui di sini. Saya tidak menggurui Bapak dan kita di sini hanya saling kolaborasi. Jadi untuk pembelajaran Pak Sari, boleh saya rekam? Boleh Pak? Diskusi kita ini. Baik. Ya. Oke. Apa yang menjadi tujuan Bapak tentang masalah literasi? Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Jadi saya menyimpang Bapak ada tujuan yang ingin saya capai dalam literasi. Kalau berbicara tentang literasi kan Pak, berarti minat baca. Kita berbicara tentang minat baca. Saya dan rekan-rekan sejawat satu sekolah kita ini lah. Bagaimana memanfaatkan literasi ini menjadi sebuah wadah untuk meningkatkan minat baca murid itu. Dengan harapan dengan meningkatnya minat baca murid, maka pemahaman murid akan sebuah bacaan itu menjadi meningkat, yang akan bermuara mungkin pada prestasi akademik mereka kalau mereka memiliki minat untuk membaca. Itu Pak. Nah, kalau boleh saya tanya, seberapa penting bagi Bapak literasi itu kepada siswa? Iya Pak, jadi terima kasih Pak. Menurut saya sangat penting sekali Pak. Mengapa saya katakan penting sekali? Karena minat baca atau literasi ini adalah sebuah fondasi dalam pembelajaran murid ke depan. Kalau ada, misalnya kita andaikan Pak, kalau seorang murid tidak mampu berliterasi, bagaimana dia akan mampu belajar contoh bahasa Indonesia, matematika, IPA, yang ke semua pembelajaran ini didasari atas literasi. Jadi menurut saya kemampuan literasi murid adalah salah satu kunci yang sangat penting demi meningkatkan pembelajaran murid kita Pak. Itu Pak yang menjadi poin penting saya Pak. Baik, menurut Pak Sari, apa faktor yang menyebabkan siswa itu kurang dalam berliterasi? Kalau faktor yang menyebabkan murid mungkin kurang berliterasi, saya tidak berangkat dari murid. Saya berangkat dari diri saya dan dari sekolah. Mungkin faktor yang menyebabkan kurang berliterasi, saya sebagai guru mungkin kurang kreatif, kurang inovatif dalam memberikan bahan-bahan literasi ini. Sebagai sekolah juga mungkin kita sebagai guru kurang dalam bekerja sama untuk bagaimana mencari alternatif yang lain yang lebih memunculkan minat murid untuk mengikuti literasi ini.
Bisa jadi Pak dari segi waktu mungkin waktu yang berliterasi itu menurut saya kurang tepat. Mengapa saya katakan kurang tepat? Karena yang selama ini kita lakukan hanya terbatas dari keinginan kita saja. Sekolah contoh menggariskan bahwa literasi itu 15 menit. Padahal menurut saya mari kita berliterasi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan murid itu. Jangan kita hanya membatasi. Mari kita tanya dulu ke murid kita. Kita mulai dari langkah itu Pak. Kita tanya murid kita. Literasi itu bagaimana kita buat? Kira-kira seperti itu Pak. Literasi yang bagaimana yang mereka inginkan? Kira-kira itu. Baik, kalau saya boleh bertanya Pak Sani, kalau boleh dibuat dalam skala 1 sampai 10, seberapa urgentkah literasi ini di sekolah Pak? Kalau masalah artinya Pak, literasi ini kalau berbicara dari skala 1 sampai 10 Pak, ini sangat mendesak sekali literasi ini. Karena seperti tadi Pak yang bilang, tanpa literasi rasanya kegiatan pembelajaran di sekolah kita ini akan tidak memiliki makna atau tidak mempunyai tujuan yang bisa kita capai. Jadi semua pembelajaran di sekolah kita ini kita capai meningkatkan potensi akademik murid harus didasarkan pada literasi. Kira-kira itu Pak. Baik, dari penjelasan Bapak tadi sepertinya memang sangat urgent Pak ya. Bahkan Bapak berani mengatakan 10/10. Nah, baik, kalau begitu kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan terkait hal tersebut? Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau rencana Pak untuk menerapkan literasi ini saya berencana seperti ini Pak. Saya ingin membuat kelas saya sebagai kelas percontohan. Kami kalau selama ini kan kita lakukan literasi sekali seminggu 3 hari Jumat. Karena murid yang banyak mengawasi murid yang banyak yang berliterasi ini agak rumit. Menurut saya kelas saya akan saya jadikan contoh. Saya jadikan contoh supaya kami berliterasi secara berkala. Paling tidak sekali 2 hari lah. Dia mungkin secara bergantian literasi antara literasi dan numerasi. Hari ini literasi mungkin Senin literasi, Rabunya numerasi. Kita lanjut lagi, misalnya Jumat kita berganti-gantian kita buat seperti itu. Jadi literasi itu didasarkan pada keinginan murid, tidak keinginan guru. Literasi yang bagaimana yang mereka inginkan. Kan kalau selama ini literasi itu hanya membaca buku. Nanti saya ingin mencoba Pak, literasi berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar yang saya tunjukkan kepada murid, mampukah dia berliterasi dengan itu. Ada lagi literasi menggunakan media, contoh video pembelajaran. Saya ingin mereka berliterasi dengan itu. Saya juga ingin berliterasi kalau bisa, kalau memungkinkan berliterasi dengan lingkungan. Dengan cara bagaimana? Berkeliling sekolah ini, melihat, dan nanti ketika mereka sudah sampai di kelas, mampu menjelaskan apa yang mereka amati. Kira-kira literasi seperti itu menurut saya bisa dekat atau bisa dirasakan murid lebih pas dengan kehidupan mereka daripada selama ini literasi yang hanya mendasarkan pada cerita-cerita yang ada di buku-buku dongeng seperti itu Pak. Jadi itu menurut pemikiran saya, ide dari saya Pak. Kira-kira itu Pak. Oke, nih, bagaimana pendapat Bapak apabila rencana Bapak itu tidak tercapai? Kalau rencana saya itu saya akan usahakan sepenuhnya Pak. Tetapi kalau itu tidak tercapai, saya akan mencari alternatif yang lain. Contoh, saya ingin berbicara dengan murid lagi. Nanti saya ingin buat dulu sebuah pemetaan mungkin, sebuah asesmen pemetaan. Sudah sejauh mana tingkat pemahaman mereka terhadap proses pembelajaran di kelas dengan literasi yang kami lakukan seperti itu. Ternyata kalau misalnya tidak berhasil, saya ingin buat lagi literasinya tidak hanya contoh tidak hanya di pagi hari. Bisa jadi nanti ketika mereka istirahat, kami manfaatkan pojok baca. Biarkanlah mereka di situ. Dan kami boleh menyepakati contoh jam-jam literasi yang mereka inginkan. Kami harap literasi ini jangan menjadi sebuah pekerjaan, sebuah kegiatan yang membosankan, tetapi kegiatan yang Pak, tadi apabila tidak tercapai, mungkin ada alternatif yang lain. Contoh, pojok baca, penempatan pojok baca, sepakat dengan murid jam-jam berapa literasi itu bisa dibuat. Jadi literasi itu sebagai apa ya? Sebagai alternatif ice breaking lah.
saya bisa ada ide seperti ini. Kalau itu tidak tercapai, saya boleh nanti misalnya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru bagaimana literasi ini kita laksanakan supaya lebih bermanfaat bagi guru. Mungkin itu ide saya kalau misalnya seandainya tidak tercapai. Baik, oke. Itu rencana yang akan Bapak cari lakukan nanti Pak ya. Iya. Jadi itu pemikiran Bapak kira-kira kapan ingin Bapak rencana? Saya sudah buat perencanaannya Pak, karena tadi saya berbicara kepada Bapak, kelas saya ingin menjadi contoh. Sebenarnya itu sudah saya mulai. Saya mulai baru 2 hari yang Jumat kemarin itu saya sudah mulai, dan mereka merasa tertarik. Saya sudah mulai berbicara dengan guru kelas 5 Pak Johnson Simanjuntak supaya dikasihlah waktu misalnya 20 menit sampai 30 menit untuk berliterasi di pagi hari. Literasi yang kami lakukan juga kami rencanakan seperti itu Pak, tidak hanya literasi yang berdasarkan bacaan saja, kami ada gambar boleh, berdasarkan video boleh, literasi yang bersifatnya tidak hanya membaca tetapi numerasi juga kami masukkan di dalam. Jadi saya sudah berencana itu, dan kami membuat survei yang bagaimana yang menyatakan setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka dengan murid-murid. Ternyata mereka mayoritas kami pun jauh ini masih suka. Mereka bahkan bertanya kapan lagi kita literasi Pak, kapan lagi kita numerasi Pak. Oke, baik Pak Sandi. Dari hasil pembicaraan kita ini Bapak sudah melakukan ya Pak ya? Ya. Untuk ke depan saya nanti akan melihat hasil apa yang sudah Bapak lakukan pada saat pembelajaran nanti ya. Jadi nanti kita akan mengatur waktu lagi Pak Sarya. Mungkin saya akan melihatnya nanti 2 minggu yang akan datang. Nanti kita akan mengatur jadwal lagi untuk kita boleh coaching Pak ya. Terima kasih Pak Sari atas waktunya dan sudah memberikan keterbukaan kepada saya. Semoga ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi. Selamat siang Pak Sari. Selamat siang Pak. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Bu. Dari hasil pengamatan saya tadi kita sudah melakukan ya Pak. Sebelum melaksanakan rapat coaching dengan Pak Sari ya Pak. Menurut pengamatan saya untuk di tahap kedua ini Bapak sudah melakukan alur cerita tadi, mulai dari tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksinya, kemudian sampai ke tanggung jawabnya. Kalau menurut saya semua sudah pas. Jadi harapan saya ke depannya tetaplah seperti itu Pak. Tetap semangat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap si coach tadi Pak. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Berarti hanya penilaian diri ya? Oke, jadi selamat siang Ibu Arminda Sinaga. Selamat siang Pak Sari. Siang menjelang sore ya sebenarnya. Jadi kita di sini untuk membuat tugas kita kan. Tugas kita yaitu sesi demonstrasi kontekstual di PJP kita ini. Jadi sebelum Ibu nanti melakukan coach dalam sesi coaching dengan Pak Edwin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu, kita diskusikan dulu apa yang ingin kita nilai. Yang pertama tadi di bagian kompetensi coaching itu kan ada 3 Bu. Yang pertama presence, berarti kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching kan, kepada coaching. Di bagian mana kira-kira yang Ibu saya ingin membantu supaya Ibu bisa mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau menurut saya Pak, yang perlu Bapak bantu saya di bagian terkait nanti saya mengajukan pertanyaan terhadap si coach ini. Coach, pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Berarti oke. Jadi menurut Ibu bahwa Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot, yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kalau
di segi yang ingin ibu itu saya mengamati di mana, Bu? Kalau di kompetensi itu kan berarti saya ingin di presence kehadiran penuh yang bagaimana yang ingin ibu saya mengamatinya? Saya Pak, menurut saya yang perlu Bapak amati tentang terkait nanti saya melakukan coaching dengan si coach ini, dari bahasa tubuh saya, layaknya saya berbicara dengan si coach, mulai dari postur badan, Gestur ya. gestur badan saya bagaimana. Berarti kita kembali lagi ke awal ya, bahwasanya dalam sesi coaching ini, supervisi coaching ini kita setara ya Bu. Mungkin itu bahasanya Bu. Jadi kalau ibu menilai tentang gestur tubuh ketika ibu berbicara dengan seseorang, membuat pertanyaan yang berbobot terhadap apa yang dicapai oleh coach, kalau diberi misalnya saya mengajukan pertanyaan contohnya, bagaimana ibu menilai yang ada pada ibu itu? Kompetensi tadi mengajukan pertanyaan berbobot, bahasa tubuhnya, gesturnya. Ibu menilai pada diri ibu itu bagaimana? Maksudnya Pak, menilai pada diri saya Iya. gitu. Menurut saya, Bapak ini yang menilai saya itu bagaimana? Ibu menilai diri sendiri. Saya menilai diri saya sendiri Iya. ya Pak. Kalau menurut saya terhadap diri saya sendiri, saya itu harus fokus terhadap si Iya. coach ini Pak. Jadi di segi fokusnya itu, apakah ibu sudah menilai, oh saya sudah bisa fokus, kira-kira fokusnya seperti ini, kira-kira sudah bisa nggak? Insya Allah bisa. Bisa. Jadi berarti ibu sudah bisa fokus dengan kata lain bahwa ketika coaching terjadi ibu bisa fokus, ibu bisa memberikan reaksi yang tidak seperti kalau mungkin waktu kita sesi kolaborasi ada bahasa saya yang mengintimidasi ya. Jadi memang berarti ibu sudah bisa menjaga kontak mata mungkin, dari reaksi berarti sudah lumayan bagus. Apa harapan ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya Pak, bagaimana nanti kalau kami itu sudah melakukan coaching terhadap si coach ini berjalan lancar dan waktu yang kami sepakati itu tepat waktu Pak. Oh, waktu yang disepakati tepat waktu. Berarti bisa jadi ini sebagai sesi untuk coaching yang ingin menunjukkan bagaimana ibu mampu membuat pertanyaan berbobot, bagaimana ibu memakai atau menggunakan waktu sebaik mungkin, kira-kira itu mungkin yang ibu katakan kan? Iya. Terima kasih Bu. Jadi semoga nanti saya akan sebagai supervisi akan mencoba untuk menerapkan atau mengamati dan membantu ibu sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, untuk kemudian bisa kita kembangkan bersama, kita evaluasi bagian-bagian mana saja yang masih perlu kita kembangkan, kira-kira itu. Jadi dari saya Bu, dari supervisor mengucapkan selamat melakukan coaching dengan Pak Edwin ya. Iya Pak. Silakan, Baik Bu. Pak, terima kasih Pak Sari. Selamat sore. Selamat sore. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Iya, ada waktu di sini. Ada Pak, kebetulan saya lagi PNS ini sekarang. Iya. Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan kepada Ibu terkait pembelajaran kelas saya. Tentang apa itu Pak? Yang Bapak bicarakan? Iya. Jadi yang ingin saya bicarakan itu tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Karena saya merasa saya masih kurang mampu untuk melakukan pembelajaran tersebut. Jadi menurut Bapak itu masih kurang mampu ya untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Pak ya? Iya. Jadi Pak, apa yang ingin Bapak capai dengan meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ini tadi Pak? Iya, saya ingin mencapai contohnya ingin meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Terus saya ingin meningkatkan si belajarnya dari
pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Seperti itu ya Pak. Iya. Bagaimana menurut Bapak mengukur keberhasilan penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi? Jadi kalau menurut saya, Bu, saya mengukur keberhasilannya seperti melakukan observasi dari siswa dan melihat umpan balik dari pembelajaran tersebut. Jadi pada saat proses pembelajaran, saya melihat hasil dari siswa tersebut dan saya melakukan evaluasi. Ternyata ada beberapa siswa yang hasil pembelajarannya kurang maksimal seperti itu. Iya. Kalau menurut Bapak, aspek mana dari pembelajaran yang ingin Bapak capai, Pak? Dia kan ada konten, proses, produk, atau lingkungan belajar. Jadi sebenarnya yang ingin saya capai itu adalah di proses. Iya, Prosesnya, di Pak, ya. proses karena pada saat proses pembelajaran saya melihat ada beberapa siswa saya itu yang tidak mampu bersaing atau tidak mampu melakukan pembelajaran itu bersama-sama dengan temannya. Oh, seperti itu ya Pak. Iya, kemampuannya tidak sesuai dengan temannya di dalam satu kelas. Kalau menurut Bapak, mengapa Bapak memilih apa tadi Bapak bilang proses ya? Iya, proses. Mengapa Bapak memilih aspek itu? Nah, itu tadi juga saya katakan, kenapa saya memilih proses? Karena saya ingin pembelajaran siswa tersebut itu dapat tercapai sesuai dengan apa yang saya ingin capai tadi tersebut. Jadi siswa tersebut itu saya berharap mampu bisa belajar bersama dengan teman-temannya melalui pembelajaran berdiferensiasi tadi. Seperti itu ya Pak ya. Jadi saya memilih di proses gitu. Memilih proses ya Pak. Jadi sejauh ini Pak, kira-kira tantangan apa yang sudah Bapak rasakan dari dalam diri Bapak untuk mewujudkan itu? Yang menjadi tantangan sebenarnya contohnya seperti kurangnya pengetahuan. Kurangnya pengetahuan terhadap pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Jadi Pak, menurut Bapak kira-kira nih strategi apa yang bisa Bapak gunakan untuk menarik minat siswa ini Pak? Strateginya contohnya itu bisa seperti penggunaan teknologi baru proyek berbasis masalah, mungkin itu bisa menjadi strategi yang dapat saya lakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Kira-kira Pak, kalau sudah strateginya tadi kan sudah dilaksanakan, menurut Bapak itu perlu nggak berkolaborasi dengan misalnya dengan guru atau dengan kepala sekolah? Nah, ini tadi saya merasa memang harusnya saya berkolaborasi kepada rekan sejawat ya. Jadi saya ingin saya itu kolaborasi kepada kepala sekolah, teman sejawat untuk boleh ya sama-sama memberikan masukan ketika saya melakukan proses pembelajaran seperti itu. Jadi menurut Bapak apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini tadi? Nah, jadi menurut saya yang sudah berjalan dengan baik itu sebenarnya saya sudah melakukan pembedaan terhadap siswa tersebut. Nah, itu yang sudah berjalan dengan baik. Jadi saya melakukan seperti perbedaan kepada siswa tersebut. Apa yang dia butuhkan, apa yang menjadi kebutuhan murid tersebut melalui media modifikasi dalam pembelajaran. Dan yang belum tercapai saat ini bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Jadi Pak, begini, tadi sudah dilaksanakan strategi, sudah lihat langkah-langkah seperti apa Pak. Jadi seperti ini Pak, kira-kira hasil apa yang Bapak harapkan dari
ini dari meningkatkan minat siswa ini tadi, apa yang Bapak harapkan seperti itu? Yang saya harapkan itu sebenarnya siswa itu mampu belajar bersama dan mampu siswa itu saling berkolaborasi untuk sama-sama belajar agar tercapainya pembelajaran yang baik seperti itu. Jadi saya berharap siswa ini mampu mengikuti pembelajaran itu dengan baik, tidak tertinggal karena teman-temannya bukan sudah pada mampu. Hanya si siswa itu yang Harapan Bapak ke depannya supaya yang ketertinggalan ini dia bisa mengikuti kawan seperti iya, Bapak, bisa ya. mengikuti pembelajaran itu melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Pak, menurut Bapak ada lagi yang perlu kita bicarakan, karena kalau menurut saya mungkin pembicaraan kita ini yang sudah berlangsung selama 20 menit saya rasa sudah sampai di sini, atau ada lagi yang perlu Bapak bicarakan? Mungkin sejauh ini itu yang bisa saya sampaikan dulu dari hasil apa yang kita bicarakan pada saat ini. Saya tahu apa yang menjadi solusi bagi saya sendiri dan apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya, bagaimana cara menyikapi pembelajaran dari Indonesia. Mungkin itu yang untuk saat ini itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa Pak, sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat untuk Bapak. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat sore lagi Bu, selamat sore lah ya. Selamat sore Pak. Jadi tadi saya sudah melakukan tugas saya sebagai supervisor ketika ini melakukan sesi coaching dengan dengan Pak Edwin ya. Jadi di sini tadi ketika Ibu melakukan coaching tadi, kalau ada muncul pertanyaan, bagaimana Ibu menilai sendiri performa atau penampilan Ibu dalam kompetensi tadi? Berarti kompetensi yang kita bicarakan di sini mengajukan pertanyaan berbobot tadi kan? Iya. Bagaimana Ibu menilainya tadi ketika Ibu melakukan sesi coaching dengan Pak Edi? Kalau menurut saya Pak, saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap Pak Edwin tadi Pak. Terus apa yang membuat Ibu menilainya demikian? Karena menurut saya pertanyaan yang saya ajukan terhadap Pak Edwin tadi itu sudah sesuai dengan alur kita. Ya. Kalau begitu, kalau Ibu mengatakan demikian, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Bu? Boleh Pak, boleh Pak. Jadi tadi saya mengamati kalau pada saat Pak Edwin dan Ibu tadi melakukan sesi coaching itu, Ibu sebagai coach, Pak Edwin sebagai coaching, memang ada pertanyaan yang menurut saya mampu membuat Pak Edwin memunculkan ide-ide kreatifnya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Namun pertanyaannya menurut saya harus lebih kita fokuskan lagi. Kita fokuskan dalam arti bahwa ada contoh ketika tadi dicerita kan, kita pakai cerita tadi di tanggung jawab tadi, di tanggung jawab masih menurut saya masih kurang Pak. ya kurang sedikit sekali. iya kurang sedikit kurang lebih spesifik lah. Apa misalnya kan kalau di tanggung jawab itu kan mulai dari rencana aksi dan sampai tanggung jawab artinya lebih spesifik, waktunya kapan, dari misalnya kita pakai skala dari skala 5 sampai 1 sampai 10, sekarang skala berapa pembelajaran berdiferensiasinya. Misalnya nanti ketika sudah selesai coaching ini, Bapak ingin skalanya ada di skala berapa kira-kira itu. Jadi menurut saya hal itu masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi ketika saya mengamati Bapak dan Ibu melakukan sesi coaching tadi, masih bisa dikembangkan sebenarnya. Mungkin ke depannya supaya hanya butuh butuh momen-momen yang lebih adem lah. Jangan momen-momen yang
sekedar dipaksakan ya, momen yang memang benar-benar tercipta untuk sesi coaching. Jadi menurut saya itu sudah sebuah pencapaian yang bagus dari sesi coaching tadi. Kira-kira itu hasil pengamatan saya itu sebagai supervisor untuk sesi coaching yang Ibu lakukan dengan Bapak Ibu. Baik Pak, terima kasih saran atau masukan yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Mungkin ini perlu saya kembangkan untuk Ini sesi coaching berikutnya. sesi coaching berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Oh, tidak.